Universitas Alam Semesta. Fakultas Kehidupan. Hari ini kita ingin bentuk itu, karakter, kepribadian, kemudian ya mulai tadi apa yang disampaikan pada saat sebelum kita kemarin pelatihan ada 3S itu, nanti di sini akan dicoba untuk ditanamkan gitu, lebih dalam supaya nanti muncul rohnya, supaya muncul spiritnya gitu. Ya. Nanti ada tim dari timnya Pak Jiwan ini dengan Pak Ois nanti akan bisa memberikan itu tahapan ya, tahapan. Jadi nanti ada game, dinikmati aja karena ini apa ya? Ini bagaimana kemudian alam memberikan kita semua yang kita butuhkan dalam hal kesegaran, dalam hal keindahan, dalam hal penerimaan yang hangat, kesejukan dari alam yang kemudian kita coba membuat itu menjadi sebuah elemen penting. Kita di sini untuk berdinamika belajar bersama. Siap? Siap? Mantap. Kalau hatinya senang nih, apalagi kalau senyumnya menyenangkan gitu ya. Ya biasanya orang senyumnya menyenangkan berarti orangnya bahagia. Orang bahagia pasti bisa menelurkan prestasi yang lebih kreatif. Kita lihat, kita buktikan di lapangan. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Oke. Baik, siapkan diri kita masing-masing. Kita langsung saja mulai acara pembukaan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita langsung masuk saja acara pembukaan kepada yang terhormat Bapak Joko Setiawan, SEMT, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ois Alharani, beserta tim, selaku pimpinan LPT Indonesia. Yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tim dari Transjateng, Koridor 7. Selamat datang Bapak Ibu di Wana Wisata Sekipan, tempat pelatihan kita di kualitas mutu sumber daya manusia. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pembukaan. Acara yang pertama pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Joko Setiawan atau yang mewakili. Jadi teman-teman semua calon sudah jadi kru ya, kru Transjateng Koridor Solo Sukoharjo Wonogiri. Kita memang menyiapkan hari ini khusus untuk membuat kawan-kawan semua ini, Anda semua ini siap secara mental. Yang kemarin sudah diberikan bekal secara teoritis tentang apa itu transportasi, apa itu pelayanan operasional, bagaimana mengelola keuangan dan lain sebagainya secara teoritis sudah didapat. Hari ini kita ingin bekali tambahan tentang kepribadian yang baik. Kita ingin tanamkan itu, memberikan bekal mentalitas yang baik untuk menjadi orang-orang yang dipercaya memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan angkutan umum massal di Jawa Tengah, terutama di koridor Solo Sukoharjo Wonogiri. Baik teman-teman sekalian, saya ambil alih ya Mbak Ulfi. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan beberapa suplemen sebelum kita akan mengikuti kegiatan selama 2 hari 1 malam. Suplemen yang pertama ada semangat. Apa? Biasanya kita menyebut dengan STMJ. Kenal ya STMJ? Biasanya apa Mbak STMJ itu? Susu telur madu jahe. Sampean Mas? STMJ? Susu telur madu jahe. Biasanya untuk apa nih? Kekuatan, kesehatan. Kepikiran kalau di tempat dingin gitu ya, minumnya STMJ. Kalau di sini S-nya adalah semangat. Saya pengen teman-teman tepuk tangan ketika saya memberikan tanda seperti ini. Ini tandanya apa? Naik. Tandanya nah. Semakin kesini semakin nah. Kalau saya begini berarti itu. Kalau saya begini tandanya apa? Stop gitu ya.
Saya akan uji coba. Silakan tepuk tangan, nanti lihat bagaimana saya memandu dan lihat tangan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Itu semangat. Jadi saya berharap Bapak Ibu membangun semangat dari internal diri kita. Tidak perlu ada atasan, ada rekan kerja, ada orang lain atau siapapun. Semangat terbangun karena orang lain. Tapi bangunlah semangat dari diri kita sendiri. Kita uji coba dulu. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, itu S yang pertama. T-nya adalah totalitas terbuka. Saya yakin Bapak Ibu menggunakan waktu 5 hari ini betul-betul meninggalkan semua aktivitasnya. Mungkin ada yang masih kerja. Atau ini tanggal tua. Ya, biasanya sing cicilan kredit dan segala macam jatuh tempo, mohon diabaikan dulu. Saya mohon Bapak Ibu total fokus di skipan ini untuk merasakan, menikmati bagaimana kita bonding bersama-sama satu tim untuk koridor Solo Wonogiri. Sepakat ya? Totalitas terbuka. Terbuka adalah, saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah mengikuti kegiatan outbound, pelatihan, sering lihat di YouTube dan seterusnya. Tapi saya berharap teman-teman terbuka terhadap hal-hal yang mungkin bisa baru atau mungkin pernah kita kenal. Jadi kita harus kosong-kosong di dalam otak dan pikiran kita. Sepakat? S-nya apa tadi? T-nya apa? Yang ketiga adalah M, mandiri. Biasanya madu. Ini di sini saya berharap Bapak Ibu bisa mandiri. Berdiri di kaki kita sendiri, Bapak Ibu yang tahu kesehatan Bapak Ibu. Kapan harus minum obat, kapan harus istirahat, kapan harus tidur. Biasanya kalau malam, kadang digunakan waktu untuk melengah waktu. Anda tahu kapan jam tidur Anda, kapan istirahatnya. Yang penting tanggung jawab besok pagi, panjenengan harus kumpul. Jam berapa Pak Juan? 5:30 biasanya, untuk break-gym dan seterusnya. Terserah mau tidur jam berapapun, tapi panjenengan harus mandiri. Nggak perlu diobyak-obyak, gitu ya. Sepakat Bapak Ibu? Tahu keselamatan diri sendiri. Ini tempat baru, bagaimana panjenengan hal-hal yang sekiranya membahayakan beresiko Anda harus bisa perhatikan sehingga tidak merepotkan teman-teman yang lain. Yang terakhir adalah J. Biasanya jahe di sini adalah jujur. Jujur, konsep jujur adalah jujur kepada diri kita sendiri, kemudian jujur kepada orang lain. STMC, S-nya apa? T-nya apa Bapak Ibu? M-nya apa? C-nya apa? Yang kedua, posisi panjenengan semuanya berdiri, meskipun tidak ada tempat duduk, saya anggap posisi apapun, ketika nanti ada aba-aba attention, maka silahkan panjenengan posisi siaga. Tapi salah satu contohnya misalnya Anda duduk dulu, yuk jongkok semuanya. Ini contoh saja misalnya tempat duduk. Kalau ada apa-apa, attention. Saya kesusuman. Duduk dulu. Oke. Silahkan dari posisi duduk, kemudian Anda siaga seperti tadi. Misalnya seperti ini. Ini siapapun ya yang bicara. Tapi jangan main-main. Misalnya korlenya atau adminnya atau siapapun yang ingin membutuhkan perhatian Anda. Attention. Siaga, baru dijawab yes sir. Bisa ya? Kita coba ya. Attention. Yes sir. Mun ini carry. Silahkan siaga dulu baru berbunyi. Kita ulang lagi. Attention. Yes sir. Oke. Ini posisi. Kalau posisinya lagi berdiri bagaimana Pak? Ya sama. Misalnya seperti ini. Attention. Kalau sit down, silahkan duduk, kemudian baru jawab thank you sir. Silahkan sit down please. Thank you sir. Attention. Yes sir. Oke ya, bisa semuanya? Oke, yang ketiga, kalau nanti ada aba-aba kekuatan, jawablah dengan 5-5.
Kekuatan. Kekuatan. Rasanya tidak enak kalau hanya menjawab 5-5. Kenapa nggak 4-4 Pak? Kok nggak 3-3 atau 10-10 gitu ya? Saya akan jelaskan filosofinya. Filosofinya adalah 5 yang pertama adalah kesehatan. Biasanya dulu kita mengenal 5 sehat 5 sempurna. Makanan atau asupan makanan yang kita makan, kalau ada proteinnya, yang mengandung mineral, karbonnya cukup dan seterusnya. Asupan makanan membuat kita fit nggak? Sehat. Oke, yang kedua 5 adalah 5 indera kita. Saya berharap 5 indera ini panjenengan gunakan dengan baik. Mata kita mencium, mendengar semua instruksi, perabaan dan semuanya digunakan. Kalau 5-5-nya ini betul-betul fit, 5 ditambah 5 sama dengan 10 penjumlahan angka sempurna. Ketika orang dalam kondisi 5-5 artinya dia kondisi fit. Kita harus tunjukkan dengan bahasa tubuh bagaimana 5-5 itu ya, kita tunjukkan kekuatan, kekuatan, kekuatan. Oke, ada yang begini, oke nggak apa-apa, tapi lebih baik seperti ini, lebih kesannya membangun kekuatan. Yuk bersama-sama kekuatan. Ini akan jadi tanda kami untuk melihat seberapa kegiatan ini berlangsung. Saya pengen tahu usia yang ada 45, 45, ya, 43, 44, oke. Bapak Ibu, saya akan mencoba Pak Pak siapa? Nur Cakim. Hakim, Pak Teguh. Oke. Saya akan mengamati Pak Nur Dakim dan Pak Teguh. Kalau sampai jam 11 malam, misalnya kita lagi api unggun, kekuatan beliau kok 55, berarti usia di bawahnya kami abaikan. Pak capek lho Raiso, 45 we masih 55. Gitu ya. Boleh saya menyepakati beliau, kecuali beliau sudah 33. Wah ini rodok lemes, ini 3 nih fisiknya apa indera nih. Yang penting kita hindari jangan sampai kosong-kosong. Ya nanti kita siapkan ambulan ya Pak ya. Kekuatan. Kekuatan. Baik teman-teman sekalian, mengingat waktu saya ingin di kegiatan ini kita sejenak berdoa, refleksikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang 5 hari ini. Hari keempat ini semoga apa yang kita ikhtiarkan ini betul-betul mendapatkan ridho Tuhan, alam semesta juga bersahabat dengan kita, vibrasi relasi kebersamaan ini juga terbangun sampai nanti ketika kita di lapangan atau bekerja. Tarik nafas Bapak Ibu, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas sejenak, keluarkan lewat mulut. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata. Sejenak kita mengenang, merenungi, bermuhasabah apa yang selama ini sudah kita jalani di usia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berkumpul bersama di Skipan, di lapangan, di alam yang kita rasakan getarannya sungguh luar biasa. Kita bersama-sama di sini bisa berdiri menikmati keindahan, kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, dan juga kemerdekaan. Kenapa? Karena kita bebas dari gangguan. Pernahkah kita mengingat bahwa apa yang sudah kita terima pagi hari ini adalah proses panjang yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, para leluhur kita, para orang tua kita, para pahlawan kita, sehingga kita di sini bisa berdiri dengan kebahagiaan dan kebebasan. Coba Anda bayangkan jika tidak ada gerakan para pemuda, para tokoh, para leluhur, para pahlawan kita, kita tidak mungkin hidup semerdeka ini, sebahagia ini. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri bersama.
kita ingat Patih Gajah Mada, kita ingat Insinyur Soekarno, kita ingat Panglima Sudirman, bergerak di tandu, berperang, bagaimana cita-citanya luhur, bagaimana Ibu Pertiwi ini menjadi negara yang damai dan kita bisa merdeka. Anak cucunya bisa menikmati kehidupan yang katanya Indonesia itu bagaikan surga. Kita ingat Ki Hajar Dewantoro, sehingga kita pagi hari ini kalau kita sadari kita bersekolah, berpendidikan, ada yang sarjana, ada yang SMK, ada yang SMP mungkin. Semua itu karena jasa juang para tokoh-tokoh yang membuat kita bersekolah, mengenal huruf, membaca, bisa menghitung uang, bisa berelasi, berkirim surat, berkorespondensi, dan seterusnya. Ini semua adalah jasa mereka. Kita juga mengenal kita Kartini, seorang wanita di Jepara, di Jawa Tengah, yang dulu katanya dipingit, tidak bisa bergerak apa-apa. Beliau mengenalkan apa yang namanya emansipasi wanita. Mengenal bagaimana wanita bisa sejajar menjadi pemimpin negeri. Kita juga punya pemimpin negeri, pernah punya presiden wanita. Ketua DPR kita juga wanita. Ada manajer wanita, ada direktur wanita. Semua itu karena jasa para leluhur kita sehingga wanita dihargai. Bukan hanya menjadi konco winki. Teman-teman sekalian, banyak sekali pejuang yang mengorbankan harta dan darahnya kepada kita. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Mari kita berikan apresiasi, doa-doa yang mengalir kepada beliau-beliau. Semoga energi itu bisa masuk di dalam sanubari kita. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, tetap pejamkan mata. Teman-teman sekalian, inilah bentuk dari penghormatan kita kepada beliau, para leluhur, para tokoh-tokoh, para pahlawan kita baik yang dikenal maupun tidak. Kita di sini hanya tahu bahwa kita lahir di kota manapun di bumi Indonesia dalam kondisi merdeka. Kita bisa menikmati alam, padi, air, sungai, gunung dengan merdeka tanpa harus membayar. Teman-teman sekalian, ayo isi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang nyata. Bagaimana kita melakukan layanan kepada masyarakat, menjadi bagian dari Trans Jateng. Meskipun itu peran kecil, apapun itu yang kita berikan dengan tujuan niat memberikan layanan, itu adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Untuk Ibu Pertiwi. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. 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 Rakyatku semuanya,
leluhur bangsa, para pahlawan, para pendiri bangsa. Saya yakin di alam mereka, tempat mereka singgah sekarang, tersenyum bangga, bahagia melihat SDM Indonesia, kita putra-putri melanjutkan generasi mereka dengan mengumandangkan Indonesia Raya dengan sepenuh hati, sumringah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentu merasa bahagia, perjuangan mereka tidak sia-sia. Kita melanjutkan perjuangan mereka. Itu yang saya lihat dari sebagian Bapak Ibu, begitu sumringah, begitu bahagia menggelorakan Indonesia Raya. Tapi sepertinya itu hanya saya lihat, saya coba mencermati. Segelintir saja di antara kita yang merasa bangga. Tapi kebanyakan sang merah putih yang ada di depan seolah-olah tidak ada lagi harganya bagi kita. Menulis saja tidak. Menggelorakan Indonesia Raya sambil merunduk malu-malu kucing. Pantas bangsa kita, bangsa memalukan. Lihatlah nilai tukar rupiah. $1 berbanding 15.000. Mungkin itu akibat dari kita yang tidak mencintai bangsa sendiri. Yang tidak lagi menghargai sang merah putih. Siapa yang akan menyanyikan Indonesia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga? Kayak bukan kita. Saya jadi khawatir, saya jadi meragukan. Apakah kita masih cinta Indonesia? Cinta Indonesia tidak? Cinta. Cinta Indonesia tidak? Cinta apa? Cinta Indonesia tidak? Cinta. Cinta Indonesia tidak? Cinta. Hanya omongan. Tidak terbukti dari perbuatanmu, dari perilakumu, dari caramu, dari sikapmu, dari karaktermu. W.R. Supratman menciptakan Indonesia Raya dengan sepenuh jiwa raga. Dipilih sang merah putih sebagai lambang Indonesia melalui aliran darah. Bagaimana leluhur kita, para pahlawan, darah sampai mengena sungai, lautan api mereka lewati demi kita anak cucu mereka bisa hidup di negeri ini. Tetapi kau hanya menunduk. Tak ada lagi rasa hormat. Mengagungkan Indonesia, menggelorakan Indonesia Raya hanya sebatas suaramu. 74 orang yang terpilih. Ruangan sekecil ini, lapangan sekecil ini, tak ada getaran dari hati di sana. Saya tidak ada merasakan sesuatu kebahagiaan di sana. Karena hanya dilakukan segelintir orang saja. Kebanyakan manusia biasa. Para leluhur bangsa tidak akan pernah ridho kau bahagia, kau sukses. Sebelum tujuan hidupmu kau landaskan demi Indonesia. Betul tidak? Betul. Mereka tidak akan ridho kita bahagia di negeri ini. Dan tidak akan pernah ada kebahagiaan sebelum kita mengikuti teladan yang telah mereka berikan. Mereka berjuang, mengorbankan jiwa, keluarga, nyawa, segala-galanya demi Indonesia. Apakah kau sanggup seperti mereka? Sanggup tidak? Sanggup. Siap jadi pahlawan tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini hanya masalah kesadaran diri kita. Saya yakin rela mati demi Indonesia. Betul tidak? Betul. Rela mati demi Indonesia. Betul? Siap, betul. Tidak ada. Semua orang yang lahir di negeri ini rela mati, rela berkorban. Sama persis seperti para pahlawan. Betul? Betul. Perbedaannya kita hanya hatinya yang seperti itu. Tetapi perilaku kita sudah diburamkan oleh pengalaman, oleh lingkungan. Sehingga kita sudah lepas dari fitrah nurani sendiri. Betul tidak? Betul. Jadi kita hatinya baik, hatinya luhur, betul? Betul.
keinginannya, impiannya luhur, betul? Betul. Sampai masuk di Transjateng, semua kita berharap, bermimpi, mengukir prestasi, memberikan pelayanan terbaik, betul? Betul. Itu semua isi hati, tetapi perilakumu, apakah akan seperti hatimu? Berbeda. Hati dan perilakunya berbeda. Inilah masalah kita bersama. Bukan hanya kita sebenarnya, semua orang seperti itu sekarang. Beda hati dan tindakan. Betul ya? Dan selama 2 hari ini bagaimana kita hati yang bersih, yang luhur itu seiring sejalan dengan semua tindakan dan perbuatan. Seperti itulah para pahlawan. Bagaimana? Siap mengubah perilaku menjadi sama dengan hati yang luhur itu? Siap! Siap berubah? Siap! Siap berubah? Siap! Tepuk tangan untuk kita semua. Itu cermin diri kita pertama. Katalisator perubahan pelayanan atau tolok ukur kita sudah lebih baik atau belum ada pada diri sendiri. Kamu bagian apa? Admin. Seorang admin, ukuran pekerjaanmu bagus atau tidak tergantung pengetahuan yang sudah didapat di ruangan kemarin. Sudah dapat kan? Dari Pak Joko sudah, Pak Agus sudah, Pak Udi sudah. Siapa lagi? Sama Mbak Admin. Bapak admin namanya siapa? Mbak Wanda sama Mbak Fitri. Oh ya, sudah dapat kan? Sedikit, Pak. Oh, banyak itu, 2 hari, 3 hari kok sedikit. Mau berapa hari? 6 hari. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita semua sudah dapat ilmunya. Tapi apakah kita akan menjalankan itu? Ya tergantung. Banyak yang kita dengar. Apakah kita akan menjalankan semua yang didengar? Ya belum tentu, belum tentu. Caranya agar kita menjalankan itu, ya sudah tetapkan hati dulu. Saya akan menjalankan ini dengan besok seperti ini. Jadi harus kita niatkan sendiri dulu. Dan apa yang kita niatkan itu, kita terus menjalankan sedikit, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Setuju tidak? Setuju. Sesederhana itu. Itulah yang namanya pahlawan. Pahlawan itu bedanya dengan kita hanya mereka berbuat atas dasar hatinya. Tidak hitung-hitungan. Beda. Contoh kasus, beda. Cinta. Saya orang desa dari Sumatera sana, tinggal di pegunungan. Usia SMA, saya jatuh cinta kepada seorang gadis jelita. Tinggal beberapa desa ke sana. Untuk ke desanya itu melewati hutan-hutan, gunung-gunung, sawah-sawah. Malam mingguan, hujan. Enggak cuek ya, berangkat aja, yang penting ketemu. Namanya cinta, laut pun kudaki. Laut pun ku seberangi, gunung pun kudaki. Bahkan orang bilang tai kucing serasa itulah cinta tanpa hitung-hitungan. Andai suatu hari bapak saya mengatakan, Juan, di sana ada uang 10 juta, silahkan ambil, itu untukmu, itu uang saya untukmu. Malam minggu. Oh, senang sekali, 10 juta loh. Di masa itu, masa kecil, berarti sekarang mungkin 100 juta. Berangkat saya. Begitu masuk hutan. Iya, nanti kalau ada ular, saya dipatok, mate. Betul ya? Ada harimau, mate. Oh, 10 juta untuk apa? Nggak jadi berangkat saya. Pulang saya. Harta benda itu hitung-hitungan, betul ya? Sedangkan cinta, tidak ada hitung-hitungan. Sama, ketika kita bekerja atas dasar cinta pekerjaan, nggak melihat berapa gaji, berapa ini. Yang penting, kerjakan yang terbaik seperti para pahlawan. Siap? Siap! Itu namanya cinta Indonesia. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Juri, kita semua. Juri siap? Yang dinilai dari apa? Intonasi, ekspresi, dan artinya itu dari hati atau manis di bibir saja. Yang nembak siapa ini? Oh, ini yang nembak ini. Tapi ini pemilih ini.
Oke, yang nembak sini ya. Udah latihan tadi? Kamera roll on. Juri siap? Juri siap? Kamera roll on. Action. I love you. Saya dari sana akan sebelah sini dulu. Biasanya yang buang wajah akan saya panggil masuk. Makanya tataplah wajahku. Bawa pasanganmu. Tepuk tangan dulu dong. Kita semua sebagai juri ya. Kita lihat intonasinya, ekspresinya, tentu bahasa tubuhnya. Apa? Yang nembak siapa ini? Lo tadi nggak teman? Oke, siapa yang mulai duluan kalau gitu? Lo tadi masa nggak latihan? Siapa yang nembak? Ini yang jawab. Juri siap? Siap. Juri siap? Siap. Kamera roll on. Action. Love you too. Ada kehangatan ya. Oke, Mas, kasih penilaian tampilan mereka. Siap, sempurna Pak, 80-an. Sempurna tapi ini masih 80. Tapi menurut saya keren ya. Keren Pak. Tapi itu nggak termasuk golongan jeruk makan jeruk tadi ya? Ya apa yang ngomong tadi siapa tadi yang jeruk makan jeruk? Oke, silakan tepuk tangan kembali. Action. I love you. Saya mau tanya, jenengan Asman Sudan. Pak Fajar. Pak Fajar, itu kau merindukan dia sudah berapa lama sebenarnya? 3 tahun ini. Sampai gede-gede gitu ya? Iya. Itu kayaknya ada getaran-getaran dari dalam itu ya? Iya betul. Ya Allah. Aplaus buat mereka. Pak request ya. Oke, siapa? Silakan tunjuk. Itu Pak. Yang mana itu? Mas Dino sama pasangannya. Pasangannya. Bawa pasanganmu. Tepuk tangan dulu, request. Action. I love you. Action. I love you. Action. Tepuk tangan dong, silakan kembali. Suruh berpesan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ukurannya apa? Ya udah, ya apa yang kita targetkan perbaikan hari ini, ukurannya ya perbaikan ini. Jadi kalau tadi saya bertanya apa? Sudah makan belum? Sudah. Bagaimana rasanya makan di Tawangmangu? Saya ingin kita bangun budaya baru, bahasa baru, jargon baru. Lalu saya tanya, bagaimana rasanya? Ayo sama-sama kompak jawab. Enak, tenang. Bagaimana rasanya ada di Tawangmangu? Bagaimana rasanya bersama dengan teman-teman keluarga besar se-Jawa Tengah begini? Bergabung dengan mbak-mbak cantik, jelita, ganteng-ganteng. Bagaimana rasanya? Keluarga besar Trans Jateng jadi teladan. Bagaimana rasanya? Enak tenan. Itu paling tidak coba kita buat gurauan tetapi serius. Benar-benar kita nikmati bersama. Formasi terlebih dahulu. Semuanya turun. 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 Ada cerita apa di sana? Turun. 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 Stop. Kembali. Bilang, orang yang di depannya itu beri pelayanan terbaik. Bagaimana dia? Mungkin kakinya agak dirapatkan. Ini bawahnya renggang. Sehingga untuk duduk itu nyaman. Loh ini yang begini, dia bobol. Alah, iya. Oke, semua siap ya?
Berikan pelayanan terbaik kepada orang yang di belakangmu, siapapun dia. Dan nikmati pelayanan itu bagi yang di depan. Oh, no kan? Gampang kok. Oke, semuanya posisi siap? Siap, oke. Turun. 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 Oke, kalau sudah sempurna, kita kompetisi ya. Satu putaran bisa enggak? Maju. Jalan. Kalau sudah jatuh gagal. Turun. 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 Sampai nyaman. Sampai nyaman ya. Oke, semua siap? Sudah nyaman? Sudah dapat kehangatan? Maju, jalan. Universitas Alam Semesta. Fakultas Kehidupan. Jurusan Kejadian. Oke, Bapak Ibu, 3 frasa barusan adalah landasan karakter kita mulai dari sekarang. Artinya Universitas Alam Semesta, semua isi kehidupan itu adalah sarana belajar. Fakultas Kehidupan. Belajar, kapan belajarnya? Ya selama kau hidup. Jadi kalau kau masih hidup, sudah memang seyogianya manusia belajar. Belajar dari mana? Jurusan dari kejadian sekecil apapun. Salah satu peserta dari kelompok 4 saya taruh di depan tadi, kejadian seperti itu. Ya kita belajar dari, bukan, kita tidak hanya belajar dari kesuksesan, keberhasilan, tapi juga dari kekurangan. Itulah tempat belajar kita. Yang kreatif-kreatif, yang ini, yang pemberani, yang tidak mau hanya ikut perintah-perintah semata, padahal perintah itu belum tentu benar. Dia benar-benar punya nurani, punya furqan, atau pembeda baik dan buruk di hatinya, dan dia benar-benar kembali tanpa ada perintah mana. Itu mantap kali kau ya. Kalau orang Medan bilang mantap kali kau. Kau suka saju, diam saja. Diam saja. Kalau kau suka saju, diam saja. Diam saja. Kalau kau suka saju, mari kita lakukan. Kalau kau suka saju, diam saja. Diam saja. Kalau kau suka saju, tepuk tangan. Kalau kau suka saju, tepuk tangan. Kalau kau suka saju, mari kita lakukan. Kalau kau suka saju, tepuk tangan. Action. Siap, 1, 2, 3. Cerdas, 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 berlayanan. Cerdas, cerdas. Cerdas, 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 berlayanan. Tim cerdas. Pasti dong. Tim tangguh, tim tanda. 1, 2, 3. Terpesona, aku terpesona. Memandang padamu yang indah. Tim tangguh. Jaya, jaya, jaya. Semangat luar biasa. 1, 2, 3. Mari bergembira bersama-sama kelompok mutu pemenangnya. Mutu, mutu, mutu. Langsung teriak yes. Yes. Fasilitator, ketika anggotamu atau timnya di depannya teriak yes, stop watchmu, hentikan. Nanti akan kita lihat. Di saya juga seperti itu. Siapapun tim yang saya dengar teriak yes, saya akan stop. 3, 2. Belum. Saya yang bentar. 1.
Padahal realisasimu berapa? Bisa dibayangkan seberapa minder kita dalam kehidupan ini. Kemampuanmu 25, tapi wanimu 40. Berarti kan nggak sinkron itu. Oke, teman-teman semua, mungkin saya katakan begini, bahwa kita semua bangsa Indonesia, siapapun di antara kita di sini, kita tidak serendah, tidak seburuk yang kita duga, tidak seburuk yang orang nilai tentang kita. Kita semua luar biasa. Kita dapatkan pembelajaran dari Universitas Alam Semesta ini, karena semua saya lihat kinerjanya melebihi dari keyakinannya. 40. Ini juga tadi berapa? Sing 15 itu. Targetmu berapa? 20. Kemampuanmu berapa? 15. Berarti kalau dikatakan itu, kau juga termasuk ahli boros-boros kemampuan. Kalau targetmu misalkan 14, tercapainya 15, itu wajar. Betul tidak? Betul. Itu malah masa itu sama seperti budaya bikin gorong-gorong di RT kan. Bikin gorong-gorong, pekerjaan 2 minggu berapa bulan? 3 bulan. Itu ya? Gimana? Biar leyeh-leyeh kan? Biar nyantai kan? Jadi budaya-budaya itu ternyata juga yang terbaik ini aja seperti itu juga. Enggak apa-apa, ini kan kita bercermin diri, belajar dari kehidupan, dari nyata-nyata ini, bahwa kita semuanya punya kemampuan lebih. Sayang. Belajar yang banyak. Belajar yang banyak. Ya sayang. Yes. Gak boleh. Rapi ya mas, rapi ya. Wah, Kebutan, foto bareng sambil rangkulan ya. Foto bareng sambil rangkulan. Fasilitatornya mana kok hilang? Nah dulu lihat sini. Pendamping. Yang putih nggak boleh keluar. Yang boleh keluar yang kuning. Berarti kita ambil airnya pakai paralon. Pakai ember. Mana tadi cara masuknya? Oh iya. Jadi Lagi, pelan. Ayo lanjut terus. Ada pelan mas. Ayo boleh dipindah ya. Iya. Ada pelan mas, udah sampai sini akhirnya. Terus. Mbak, kebantaran. awas. Ayo itu pasin. Ini punya mau ada Minumnya nggak apa-apa ya mas. Foto-foto ada yang keluar satu. Ya terus ngene iki mbak, stabil mas. Aduh. Terus guys. Oke, untuk fasilitator saya akan keliling dulu ya. Yang duluan sini ya. 7 menit tapi keluar semua. Tamat lari wayatmu, mereka asli tanpa keluar berat. Sudah, selamat jalan. Itu targetnya.
Ini memang dari tadi gila nih ya. Kompaknya itu loh, nggak ketulungan. Tangan semua ini ram. Alah, ini nggak tahu ini lagi. Ngapain terputus rantaimu? Masing-masing punya gaya, masing-masing punya kreasi. Ini kita memang benar-benar kompetisi di penghujung hari ini. Yang jelas secara tim lewat kegembiraan musik, saya lihat lagi kreasi-kreasi yang lebih hot. Musik. Foto bersama dulu, foto-foto. Foto dulu. Ojo melarikan diri sih. Foto bareng dengan juara satunya. Sorry. Pasti bisa, siap melayani. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nggak apa-apa. Memang dibuat langsung aja dilempar ke dalam, nggak apa-apa. Oke. Kekuatan. Sorry. Sorry. Hadap kanan. Gerak. Ya, teman-teman, saya akan bernyanyi terlebih dahulu untuk membersamai kebahagiaan kita, kebersamaan ini, kegembiraan ini. Setiap nanti di akhir bait habis satu bait nyanyian saya, teman-teman semuanya boleh ikuti nyanyi bersama. Cukup ikuti saya dulu. La 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 la. Itu aja ya. Saya nyanyi, setiap saya berhenti langsung kita nyanyi bersama. Nyanyi bagaimana? La 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 la. Maju jalan. Ayo kawan tepuk tangan, tanda setuju. Berlingkaran diiringi lagu-lagu merdu. Jangan suka topang dagu, pura-pura malu. Berlingkaran di lingkaran, langsung buat sesuai angka yang saya sebut. Itu dulu ya, lanjut dulu lagunya. Kompak, foto keluar.
kompak ya. Kompak balik kanan. Kompak maksudku biar di belakang. Di depan terlalu. Ya, ya, ya. Lama-lama keluar juga simpanannya. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Ini berjudul untuk sebuah rindu kepada orang tua. Tepuk tangannya mana dong? Biar semangat Mas Buku. Wah. Limawang. Terus. Wah. Sekali lagi, Mas. Lagi. Biar jurinya denger. Cukup, Mas. Paling bagus ini ya. Ya, saya pusing, Mas. Tapi lebih baik Anda diam, Mas. Ya, terima kasih Mas Budung. Mohon maaf ini suaranya ternyata tinggi sekali sampai luar angkasa, jadi kita bisa menerimanya. Mungkin yang di planet lain bisa menerimanya mungkin. Kapan dia datang, sayang, sabarlah sabar. Gerak, aku pasti hadap tenang, gerak. Maju jalan cari pasangan masing-masing. Maju jalan, maju ke depan. Kita isi semua ruangan bersama pasangannya. Berdua-dua.
senantiasa pasti bisa, yakinkan melayani yang terbaik. Dan itu yang membawa kita jaya. Ya kepada transnya, ya juga ke keluarga kita, ke diri kita dalam berkarir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari saya untuk mengakhiri rangkaian acara, saya ingin mengajak semuanya berhappy ria, hadap kanan, gerak. Itu aja dari saya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, selamat beristirahat. Ada kopi teh di sana, silakan dinikmati. Selamat malam, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, kekuatan. Kekuatan. Bergembira, bersenang-senang membangun keluarga besar di Tawangmangu. Bagaimana rasanya? Sorry. Sorry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkurap. Siap tengkurap. Oke, perang fokus. Perhatian, awas, siap, tembak, dot, kompak. Perhatian. Awas. Siap. Tembak. Dor. Solid. Perhatian. Awas. Siap. Tembak, dor, loyap. Perhatian. Aku enggak jahat kayak kemarin. Tapi enggak. Foto bareng. Oke, tepuk tangan. Iki koyo ngene watoke kon mari piye? Oke. Ya. 3, 2, 1. Ayo lanjut langsung. Ayo. Waktu segalanya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Segera gerak. Waktu jalan terus. Fokus. Fokus. Ayo. Aduh, air. Itu sudah keluar belum? Belum penuh. Ambil mana? Itu Pak, benar jalan. Ember. Air. Aduh. Hari siap. Atas siap. Bisa. Air. Oh, dikit lagi. Air. Ayo sedikit lagi. Air mana? Ayo. Ayo.
Ayo. Action. Sayang, ayo sayang. Iya. Itu tangannya gede. Lihat atas. Main, setiap kata-kata, gerakan apapun yang diawali kata Simon, maka dilakukan. Kalau tidak ada kata Simon, jangan dilakukan. Kata Simon tangan kanan di atas, lepaskan. Nah itu tidak boleh karena tidak ada kata. Oke, kata Simon silakan berdiri. Sudah sarapan semua ya? Oke. Siap semuanya, kata Simon, siap gerak. Kata Simon tangan kanan di atas. Kata Simon tangan kiri di atas. Lepaskan. Nah itu tidak boleh ya. Kata Simon, lepaskan. Oke. Nanti kalau misalnya ada gerakan apapun, misalnya itu pura-pura hilaf atau mungkin kaget, itu juga berarti dia gagal, tidak bisa melanjutkan permainannya. Sepakat ya? Misalnya begini, kata Simon, hormat gerak. Tegap gerak, kok gini? Itu namanya dia gagal. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, tangan kanan di atas. Kata Simon, tangan kiri di atas. Lepaskan. Kata Simon, bungkukkan badan. Gelengkan kepala. Tegap gerak. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, hormat gerak. Tegap gerak. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, silakan di depan. Kata Simon, luruskan. Ya. Hebat ya mereka ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Gak mau dia. Namanya siapa mas? Posisi apa? Lambe ini wis bukan asik deh. Kata Simon, siap gerak. Loh, merasa salah? Oh iya wis. Tapi belum ngomong sebetulnya. Gak apa-apa, ikut. Gak apa-apa, wis mesake. Kata Simon, siap gerak. Kata Simon, hormat gerak. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, tangan kanan di atas. Kata Simon, tangan kiri di atas. Remas-remas. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, hormat gerak. Tegap gerak. Oke. Merasa salah? Oke. Kata Simon, tegap gerak. Kata Simon, maju jalan. Stop. Tepuk tangan untuk mereka, luar biasa. Kaget kali ya. Jadi stop gitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya punya waktu 60 menit. Paling tidak kita pengen belajar bagaimana membangun cara pandang yang baik. Ada satu kertas ya, sudah diterima ya. Siap? Tanpa nama Anda kerjakan soal yang pertama. Ini soal cerita. Ada seorang bapak kandung dengan anak kandungnya. Perhatikan baik-baik. Seorang bapak kandung dengan anak kandungnya sedang mengendarai kendaraan. Jalan-jalan di area Tawangmangu. Sore hari pada hari Minggu. Tiba-tiba hujan turun. Sang ayah kandung posisi bagaimana menyeimbangkan kendaraannya. Tahu-tahu tiba-tiba dari arah sana ada truk oleng ingin menabrak ayah kandung dan anak kandungnya. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya, maka tanpa sadar membanting setirnya dan jatuh ke jurang. Keduanya meninggal dunia. Orang-orang ribut, bingung, ingin menolong, melakukan evakuasi, melihat tapi tidak sanggup, maka lapor kepada polisi. Pak polisi datang, ingin memastikan kondisi korban, tapi tidak sanggup, maka dia meminta bantuan. Maka datanglah sang helikopter.
sang pilot ketika memastikan evakuasinya, dia ingin melihat, diambillah keker persis kepada sang anak kecil itu, dilihat bahkan terlihat jelas sampai kelihatan jerawat-jerawatnya, dan dia kaget bilang, "Pak polisi, saya tidak sanggup menolong karena dia adalah anak kandung saya." Pertanyaannya, siapakah sang pilot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap soal 10 detik. Soal yang kedua. Perhatikan baik-baik soalnya. Gambarlah pemandangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ada si A dan si B. Saya ulang lagi, ada si A dan si B. Mereka adalah teman waktu muda. Sekarang mereka hidup di Jakarta, sudah sukses. Si A dan si B lagi ngopi-ngopi, lagi bernostalgia. Tiba-tiba dari arah sana, tanpa diundang, ada orang yang namanya si C. Pakaiannya compang-camping, jalannya cacat begini menuju mereka. Kemudian si A bilang kepada si B, "BB, itu kan saudaramu." Kemudian si B dengan angkuhnya melihat, dia bukan saudara saya. Pertanyaannya, kenapa sampai hati si B mengatakan kepada si A bahwa si C bukan saudaranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal yang keempat. Keempat ya, betul ya? Gambarlah bebek. Tahu bebek ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal yang kelima. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Sebelum saya memberikan soalnya, saya mohon maaf sekali kepada teman-teman. Saya tidak bermaksud porno. Sekali lagi saya ulang, saya tidak bermaksud porno. Oke, yang sana tidak bermaksud, karena ini memang soalnya. Gambarlah alat vital. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak usah nyontoh ya, sudah tahu punyanya sendiri. 7, 8, 9, 10 cukup. Cukup 5 soal, silahkan diestafetkan, diberikan di fasilitator. Anda geser tanpa nama, silakan. Tanpa nama digeser semuanya. Sang pilot, siapakah sang pilot pengemudi pesawat? Untung rano jenenge ya. Kakek, ayah kandung. Ada yang benar ya beberapa, tapi tidak banyak. Siapakah sang pilot? Ibunya. Siapa yang benar? Jawab, ayo. Tepuk tangan dulu dong. Benar nggak? Ayah kandung sama anak
Kemudian sang pilot mengatakan kepada Pak Polisi, saya tidak sanggup menolong karena dia adalah anak kandung. Siapa yang punya potensi bilang anak kandung? Wong ayahnya sudah meninggal. Hah? Ibunya. Tepuk tangan sekali lagi buat yang bisa menjawab ibunya. Ini yang saya katakan cara pandang. Padahal di sini banyak wanita. Gak kebayang kalau pilot itu bisa seorang wanita. Secara pikiran fisik kita mungkin mengatakan bahwa saya wanita emansipasi. Tetapi secara mental bisa jadi kita pikiran bahwa sadarnya belum ngomong bahwa wanita itu bisa sejajar dengan laki-laki. Ayo gimana ibu-ibu nih responnya? Ini menunjukkan bahwa kita ini merasa bahwa kita ini orang nomor 2. Padahal yang namanya gender itu setara. Soal yang pertama, ini cara pandang ya teman-teman sekalian. Supaya kita ketika dalam bekerja, entah Anda pelayanan di Pramujasa, kemudian timer, admin dan seterusnya, kita nggak membandingkan antara wanita atau laki-laki, semua sama. Bahwa mereka boleh dan berhak untuk berkarya, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa lebih baik. Temenku nggak begitu cantik, nasibnya bagus. Aku cantik kok, nasibnya nggak bagus. Itu semua karena prasangka. Prasangka itu dari kalimat-kalimat yang kita ciptakan. Saya pengen membuat simulasi pada teman-teman bahwa kalimat yang muncul dari mulut kita itu berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Kita buktikan ya. Coba sekarang rentangkan tangan kiri Anda. Tangan kirinya direntangkan. Kemudian diukur tangan kirinya dari mulai ini. Pakai kilak gini. 1, 2. Diukur ya. Ukurnya Anda ingat-ingat. Oh ada yang segini, ada yang segini. Diingat-ingat sendiri ya. Sudah? 2 kali kilak ya pakai ini ya. Ini jempol sama jentik. 1, 2. Sudah semuanya ya? Sampun? Oke. Kalau sudah, yuk kita belajar bicara sama tubuh. Tangan kirinya direntangkan seperti ini. Ngomong sama tangan kirimu sambil dikeplai. Ngomongnya begini. Panjang. Tangan kirinya saya dikeplai. Panjang. Panjang. Tangan kiriku memanjanglah. Yang kuat. Panjang. Tangan kiriku memanjanglah. Mbak diloske semuanya, diloske gini. Diloske. Panjang. Panjang sekali. Tangan kiriku memanjanglah. Panjang sekali. Silakan diukur lagi. Diukur lagi pada tempat yang sama. Oke. Adakah yang belum berubah? Kalau belum, kita coba lagi. Oke, sekarang diukur dulu. Diukur lagi. Ya, nggak usah dipotong, biasa aja. Mengulangnya juga sama, ya. Oke, kalau sudah kita rentangkan. Yuk, yang kuat, lihat tangan kirinya dilihat. Tangan kirinya dilihat, hatimu libatkan. Anda ngomong menyumpai tangan kirimu. Pendek. Yang kuat sambil dikeplai. Pendek sekali. Tangan kiriku memendeklah. Pendek sekali. Tangan kiriku memendeklah. Pendek sekali. Yang kuat disumpahi ya tangan kirinya. Pendek sekali. Yuk, ukur lagi. Berubah? Nggak berubah? Sini, nggak berubah. Mbaknya nggak berubah? Sini. Panjangnya berubah nggak? Pendeknya belum? Oh, kak panjang nggak gelem pendek deh. Gak enak nek pendek, bener ya? Oh iya. Oh alah sampean gue. Oke, yuk pendeknya diukur dulu. Sampean panjangnya berubah? Enggak. Pendeknya juga nggak berubah, ya diukur.
Yes, yuk, lagi. Kamu lihat tangan kirimu? Apa jenenge? Memberi apa? Mengikhlaskan tanganmu berubah, yuk. Panjang. Panjang sekali. Kamu bilang. Panjang. Panjang sekali. Si semangat tuh. Panjang. Oh, biasa toy. Sudah punya suami? Oh, nggak kami. Oke, iya, panjang. Panjang sekali. Tangan kiriku memanjang lah. Panjang sekali. Yuk, ukur nih. Berubah kan? Oke, silakan tepuk tangan. Oke, Mas Firdaus, silakan bisa untuk merecall ulang apa yang disampaikan Pak Ois, dan ini mewakili knowledge dari teman-teman ya, mewakili pengetahuan apa yang ditangkap dari teman-teman. Oke, silakan. Pada intisari yang bisa saya ambil dari penjelasan dari Bapak Ois, pada dasarnya kita sebagai seorang manusia mengajarkan ataupun bisa membangun paradigma positif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun taraf hidup kita akan lebih maju, agar bisa meningkat. Jadi jangan pernah berprasangka negatif ataupun berpikiran jelek, karena itu akan sangat berpengaruh pada penderitaan kita dan kehidupan. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Firdaus. Dengar dulu. Selamat siang. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Saya kehabisan kata ya untuk menggambarkan bagaimana keluarga besar Trans Semarang. Sorry, dari awal kemarin tantangan pertama sampai berikut spektakuler menurut saya gitu. Dan spektakuler terjadi tidak hanya di tantangan. Tadi malam, waduh, sudah karena ada COVID-19 beberapa tahun, jadi memang offline itu ditiadakan hampir semua kegiatan. Dan tadi malam sebenarnya kita recall lagi, seperti apa sih Api Unggun itu gitu. Tadi saya belajar banyak dari Panjenengan Sedoyo tadi malam. Kreasi-kreasi karya-karyamu sungguh menggugah kita. Tepuk tangan untuk tiap tim kita, karyanya tadi malam luar biasa semua. Dan hari ini, pagi ini, tim Dewan Perumus juga membuat saya terpukau. Mereka tidak banyak bicara, tetapi banyak berkarya. Kepada perwakilan, mohon dibawakan hasil karyanya untuk dilihat oleh semua anggota. Dan sebenarnya ini dari kita tadi, mereka remas, diremas, akhirnya jadilah seperti ini. Boleh ada yang pegang, nanti Pak Ketuanya yang mengatakan untuk ikuti peserta dulu. Siapa yang pegang? Yang memetakan, boleh dikasih ya dulu kata pembuka untuk memperkenalkannya kenapa bisa begitu. Hasil diskusinya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Ini adalah rumusan dari teman-teman tadi pagi ya. Ada beberapa kata, mungkin dari ada 10 kata, 7 kata, 3 kata. Pertimbangan 3, kita memintanya 3 kata. Dan hasilnya kita dari tim perumus mendapat 3 yang jadi ikrar kita nantinya. Yang pertama adalah melayani sepenuh hati. Yang kedua, solidaritas tanpa batas. Yang ketiga, disiplin dan berkualitas. Itu. Kenapa? Dari ketiga ini ada yang kurang setuju atau ada yang bisa mau menambahkan gimana? Ada tanggapan? Silakan. Kalau tidak ada, kita baca bersama-sama dan kita tanda tangani bersama-sama. Setuju? Oke, kalau sudah setuju, kita baca bersama-sama dari atas ya.
dari atas sampai ke berkualitas. Mulai komitmen. Kita senantiasa berikrar. Satu. Melayani sepenuh hati. Dua. Solidaritas tanpa batas. Tiga. Disiplin dan berkualitas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu tadi yang sudah kita sepakati, karena disampaikan tadi kita tentang bersama posisi penandatangan kembali ke meja. Nanti kita akan gantian ke sana ya. Ada warna-warni spidol, silakan digunakan yang susut bulu selera. Yang pertama kita sampaikan bahwa secara penutup itu kita susun saja, yaitu sambutan, serah terima dan penutup. Yang pertama kami mohon kepada Pak Wais untuk berkenan menyampaikan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di akhir kegiatan ini kita masih diberikan kesehatan, semangat, dan tentunya hal-hal positif yang selama 2 hari kita berada di Tawangmangu ini bisa menjadi nilai-nilai yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan kerja yang tujuannya adalah untuk melayani kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan alhamdulillah juga dari 73 peserta masih kompak, solid, masih berada di sini, tidak ada yang tumbang. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah menunjukkan semangat, totalitas, mandiri, kejujuran, dan kekuatan 55 yang Anda betul-betul wujudkan. Kami berharap kegiatan selama 3 hari plus 2 hari ini bisa menjadi bekal kita untuk ke depan. Ya, bukan hanya untuk sesaat tapi untuk jangka panjang. Dan kami juga berharap Anda bisa menunjukkan prestasi, kreativitas, peningkatan kompetensi yang terus-menerus Anda asah sampai akhirnya Anda bisa mencapai karir yang terbaik. Dalam kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Balai Trans Jateng, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang saat ini diwakili oleh Pak Joko dan tim, dan juga teman-teman yang saat ini berpartisipasi dengan baik. Sebelum saya serah terimakan, mungkin saya ingin cek kondisi panjenengan semua. Kekuatan. 5. Kekuatan. 5. Sorry. Sorry. Pasti bisa siap melayani. Jaya, jaya, jaya. Kekuatan. 5.
Mungkin yang sorry itu tambahan terakhirnya ada tepuk tangannya ya, biar bagus. Kita coba dulu ya. Sorry. Masih bisa, siap melayani. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Dengan demikian Pak Joko dan teman-teman, kegiatan selama 2 hari di Tawangmangu kami serah terimakan kembali kepada Bapak. Semoga ini langkah awal bagaimana membangun citra positif pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di Solo, Wonogiri. Terima kasih sekali lagi pada Pak Joko dan tim atas kepercayaan kepada kami telah memberikan amanah dari proses merekrut sampai pelatihan sampai pada siang hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, untuk acara selanjutnya, acara serah terima sebuah peserta dari LPTI Indonesia kepada Trans Semarang, Trans Jateng yang akan diwakili Pak Joko Setiawan. Mohon berkenan di depan. Yang secara simbolis ditandai dengan penyerahan hasil meeting bersama. Tahan dulu. Ya, terima kasih Pak Joko, Pak Ois. Untuk acara selanjutnya, sambutan penutup dari beliau yang terhormat Pak Joko. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang zuhur ya. Oh, maaf ya, zuhur sekarang. Kawan-kawan semua, kita pantas bersyukur karena kita sudah melewati waktu pelatihan selama berarti 3 tambah 2 ya, 5 hari. Kita 5 hari sudah melakukan pelatihan, meletakkan dasar-dasar pemahaman terkait operasional layanan, tata kelola keuangan, sekaligus juga meningkatkan kompetensi dan kapasitas personal dari masing-masing personil kru Transjateng Koridor Solo Sukarjo Wonogiri. Alhamdulillah saya juga melihat di 2 hari terakhir ini kawan-kawan saya lihat menikmati, saya lihat juga merasa menjadi satu bagian keluarga besar kru Transjateng Koridor Solo Sukarjo Wonogiri, sehingga ini menjadi bekal yang insya Allah bisa menjadi sarana maupun motivasi bagi kawan-kawan semua untuk menjalani tantangan yang sesungguhnya. Ini adalah bekal yang diberikan oleh LPTI, maka saya sangat berharap teman-teman bisa menggenggam, kemudian mengimplementasikan bekal ini pada saat nanti beroperasi atau saat mengoperasionalkan layanan. Karena tantangan kedepannya tentu saja sangat berat, tentu saja apa yang tadi menjadi komitmen itu tidak hanya sekedar ditulis, tetapi bagaimana kemudian komitmen yang sudah muncul buah dari pikiran Anda semua bisa diwujudkan dalam sebuah kerja dan karya nyata. Oleh karena itu, tentu saja saya sangat berterima kasih kepada LPTI, Pak Ois dan tim yang telah memberikan semua kemampuan dan daya upayanya untuk bisa memberikan bekal kepada Anda semua. Saya hanya titip satu, barangkali ini juga salah satu yang penting pada saat kita bekerja. Selain 3 komitmen yang sudah Anda semua tanda tangani semua, kami juga menjadi saksi. Kita ingin Anda semua punya integritas pada saat melakukan pelayanan Transjateng Koridor Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Integritas itu elemen penting, elemen yang tidak bisa ditinggal pada saat kita melakukan pelayanan publik.
karena tuntutannya akan sangat besar sekaligus resikonya. Maka saya ingin sekali lagi garis bawahi itu, integritas tolong juga dijaga selain 3 komitmen yang sudah Anda tanda tangani bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Anda semua yang sudah melewati masa pelatihan selama 5 hari dan alhamdulillah sudah paling tidak mendapat bekal yang baik selama 5 hari ini untuk menyongsong tantangan pelayanan di bulan Agustus dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, saya selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah mewakili Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menutup pelatihan kru Transjateng Koridor Solo Sukoharjo Wonogiri hari ini dan semoga bermanfaat buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko Setiawan. Bapak Ibu semuanya, diawali kemarin pertama kali ketemu, sama sebagaimana hidup kita sendiri, kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berkembang di Indonesia, dan kelak kita juga mungkin berharap, bermimpi, berdoa mengakhiri hidup di Indonesia. Dan Indonesia sekarang sedang menanti karya kita. Indonesia, sama-sama ya. 1, 2, ya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup masa. Terima kasih sanjungannya. Yang kita sanjung bukanlah sebatas tanahnya, bukan sebatas laut, gunung, gedung-gedungnya, tetapi yang terutama kita sanjung diri kita sendiri, teman-teman kita, keluarga besar Transjateng. Ya, mohon tetap berkenan di tempat sebagai ucapan selamat di kelahiran kita yang baru, komitmen yang baru, diawali Pak Joko memberi ucapan selamat.
Baik, semua telah sudah rangkaian acara kita. Kalau ada pepatah mengatakan di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan. Tapi LPT Indonesia berkeyakinan lain bahwa di mana ada perpisahan pasti ada pertemuan kembali kita bersama untuk berkarya untuk Indonesia. Kurang lebih mohon kata apabila yang ada yang kurang berkenan kosong-kosong ya. Kita mulai hidup baru di keluarga besar di Transjaten. Kami juga akan berkarya, mohon doanya untuk bisa menjadi yang lebih baik bagi Indonesia. Akan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?